Namun meski dengan kecantikan dan kedekatannya terhadap agama, sosok Irish Bella sebagai istri dan ibu nyatanya tak membuat Amar Zoni berubah begitu saja. Saat tertangkap untuk ketiga kalinya, Amar bahkan menyebut bahwa alasannya kembali mengkonsumsi narkoba karena selalu dituding oleh sang istri. Setiap pasangan tentunya ingin menjadi yang terbaik bagi satu sama lainnya. Namun ada kalanya meski sudah berusaha sekuat tenaga, permasalahan tetap saja muncul, bahkan menyebabkan keretakan rumah tangga. Hal itu pula dirasakan oleh para istri dan ibu selebriti yang menjadi sorotan karena diterpa musibah yang sangat pelik. Berikut inilah kisah para wanita cantik, soleha, dan merupakan ibu yang penuh cinta untuk buah hati, namun sayangnya dikecewakan oleh suami dengan berbagai permasalahan, mulai dari terjerat kasus narkoba hingga dugaan perselingkuhan. Irish Bella. Kisah pertama hadir dari seorang Irish Bella yang kini tengah menjalani sidang perceraiannya dengan Amar Zoni. Seperti diketahui, Irish melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 November 2023 setelah Amar tertangkap atas kasus narkoba untuk yang kedua kalinya. Namun di tengah proses yang masih bergulir, Amar lagi-lagi tertangkap atas kasus yang sama. Irish pun mengungkap bahwa keterlibatan sang suami dengan barang haram itu merupakan salah satu yang menjadi alasan di balik keputusannya untuk berpisah. Lalu muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Tidak mungkin saya share ke ruang publik. Juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya. Ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit. Keputusan Irish Bella untuk menceraikan Amar Zoni pun menjadi perdebatan. Namun banyak pihak yang mendukung karena menganggap Amar tidak bersyukur, sudah memiliki istri yang cantik, bahkan kini semakin mendekatkan diri dengan agama. Seperti diketahui, wanita keturunan Belgia tersebut menikah dengan Amar pada 28 April 2019. Kebahagiaan mereka pun semakin bertambah atas kehadiran dua buah hati tercinta. Setelah menikah, Irish pun memutuskan untuk mengenakan hijab. Pas belajar sedikit-sedikit kok ngerasa kok lebih cantik kayak gitu, kok ngerasa lebih nyaman, lebih tenang gitu. Berhadapan sama orang juga kayaknya orang tuh kayak lebih respect dengan cara memandang aja setelah aku berhijab tuh berbeda gitu. Jadi kayak wah Masya Allah ya, nggak hanya menutup aurat aja tapi ada suatu ketenangan yang muncul gitu ya. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga gitu. Saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Namun meski dengan kecantikan dan kedekatannya terhadap agama, sosok Irish Bella sebagai istri dan ibu nyatanya tak membuat Amar Zoni berubah begitu saja. Saat tertangkap untuk ketiga kalinya,
Amar bahkan menyebut bahwa alasannya kembali mengkonsumsi narkoba karena selalu dituding oleh sang istri. Kini Ibel pun berusaha untuk menguatkan diri untuk menjalani proses perceraian dengan suami yang sudah berkali-kali mengecewakan dirinya tersebut. Waktu awal ya susah untuk menerima keadaan saat itu gitu loh. Karena aku ngerasa kok ya Allah aku udah mencoba mendekat kok tiba-tiba malah dikasih ujian kayak gini gitu. Itu aku shock banget. Aku tuh udah ya itu one of the lowest point deh di kehidupan aku di situ. Dan ya susah banget saat itu untuk menerima. Kan orang ngeliatnya kan kayak kok gampang banget sih Iris bisa nerima. Gimana sih caranya move on? Banyak banget yang DM kan. Ya tidak semudah itu prosesnya. Kok aku tetap manusia yang jalan. Alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Natasha Rizky. Kisah kedua hadir dari Natasha Rizky. Setelah 10 tahun menjalani pernikahan, pada 11 Mei 2023, Natasha tiba-tiba saja digugat cerai oleh Dedi Mahendra Desta ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal itu pun langsung membuat banyak orang terkejut, karena keduanya dikenal sebagai pasangan yang cukup harmonis, meski terpaut usia 16 tahun. Kala itu Natasha menikah dengan Desta di usia yang sangat muda, yakni 19 tahun. Dari pernikahan tersebut, keduanya pun telah dikaruniai 3 orang anak. Hingga akhirnya, Natasha dan Desta resmi berpisah pada 19 Juni 2023 lalu. Pas dimana aku bilang sama mereka kayak ketemu, bener-bener ini gue serius, gue mau nikah sama ini, gini-gini. Terus kan mereka gak terima gitu kan, wah lu parah sih Cak, lu gak ngeliat dulu ya orangnya tuh gimana, apanya. Mereka gak terima? Iya, kayak ya umurnya juga jaraknya jauh sama lo dan lu masih muda banget juga. Nanti kalau udah nikah kita gak bisa main-main lagi, udah ribet nih kalau nikah tuh udah ribet pasti, kata dia. Memang ada perbedaan visi misi sama kita berdua yang memang itu hanya kita yang tahu dan kita nggak bisa kita share di sini. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin akan menjadi pertanyaan-pertanyaan terus, tapi memang itu yang kita alami berdua. Jadi itu kesepakatan bersama bahwa itu cukup kita aja yang tahu. Itu semua fitnah ya, itu tidak benar. Desta, Masya Allah, Desta orang yang baik. Masya Allah, beliau tuh baik banget sama keluarganya. Jadi tolong jangan fitnah beliau yang aneh-aneh. Saya menjadi saksi hidupnya selama 10 tahun. Beliau baik banget sama saya, sangat menyayangi saya dan anak-anak saya. Beliau Masya Allah, jadi berita yang diisukan sama itu tidak benar adanya. Biasa aja, gue sama Caca juga masih ngobrol, masih nggak ada masalah apa-apa. Ya memang gue sudah bilang bahwa memang hubungannya baik-baik saja, tapi saya juga karena kesepakatan bersama, jadi memang nggak ada yang diributkan gitu. Alhasil, banyak pihak yang menyayangkan perpisahan antara Natasha Rizky dan Desta. Apalagi Natasha juga dikenal sebagai wanita yang dekat dengan agama dan merupakan sosok ibu yang baik bagi anak-anaknya. Hingga akhirnya sempat viral di jagat maya, curahan Natasha atas keputusan Desta yang menentang istrinya kala itu untuk mengenakan hijab. Namun hingga kini Natasha berhasil menunjukkan keteguhan hati dan tetap menjalani pilihannya untuk menutup auratnya. Ia juga sudah kembali aktif melakukan berbagai aktivitas, salah satunya saat ditemui launching buku barunya beberapa waktu lalu. Nah,
Jadi Desta tuh nggak setuju bukan karena apa-apa gitu. Aku tuh orangnya menggebu-gebu, takut berubah. Jadi besok A, kan tiba-tiba besoknya lagi bisa B gitu. Jadi mendingan pikirin dulu deh kata Desta gitu. Karena bukan apa-apa kalau misalnya suatu saat lo lepas jilbab, yang malu itu bukan cuma lo, tapi aku tuh juga malu, terutama aku malu sama Allah. Karena sekarang aku udah pakai hijab juga kan, aku main filmnya jadi terbatas gitu. Terus juga aku juga main stripping lagi, sinetron juga udah nggak boleh sama Desta. Ya jadi dia bilang sama aku, kamu tuh boleh, maksudnya ngelakuin hal yang kamu suka, tapi pasti yang namanya kita udah nikah pasti kan ada pengorbanan gitu. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa jujur, tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja. Inara Rusli. Selanjutnya, kisah Inara Rusli juga menjadi sorotan banyak orang saat polemik rumah tangganya dengan Virgon mencuat. Publik pun memberikan sorotan tajam kepada Virgon lantaran dianggap tidak bersyukur memiliki istri seperti Inara yang tak hanya cantik namun juga sepenuhnya mengabdikan diri sebagai istri dan ibu dari anak-anak mereka. Ya, setelah menikah, Inara memilih untuk meninggalkan karir dan fokus mengurus rumah tangga. Bahkan Inara sampai memutuskan untuk hijrah dan mengenakan cadar. Namun hingga akhirnya Inara dibuat kecewa akibat aksi dugaan pengkhianatan cinta yang dilakukan Virgon dan akhirnya memutuskan untuk berpisah dan resmi bercerai 10 November lalu. Baru kemungkinan ya. Nanti kita sama-sama buktikan aja. Berarti ada dugaan, memang ada dugaan perselingkuhan, Mbak? Untuk kesananya kan harus dibuktikan dulu melalui proses hukum. Masih nih, lama-lama mulu sih. Nangis nih. Bukan sedih sih, lebih ke terharu. Karena apa yang saya imanin dari awal gak sia-sia. Alhamdulillah tadi selama di dalam banyak tuntutan aku yang dikabulkan akhirnya sama majelis hakim. Alhamdulillah ya pastilah ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Tuh, jadi mudah-mudahan dengan kejadian ini semua orang masyarakat semua bisa mengambil hikmah, bisa ikut mengambil istilahnya makna gitu di balik kasus aku gitu, bahwa ya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah menelan kekecewaan, Inara Rusli berusaha bangkit dari keterpurukan. Kini Inara memilih untuk fokus berkarya di dunia entertain dan juga menggeluti sejumlah bisnis. Semua kerja keras itu ia lakukan bukan hanya demi diri sendiri, namun juga anak-anak tercinta. Kepada tim Silet Air CTI kemarin, Inara pun menunjukkan salah satu bisnis barunya dan membagikan suka duka hingga resolusi di tahun 2024 mendatang. Halo pemirsa Silet, sekarang aku lagi ada di store aku. Nah ini standy aku, kembaran aku. Ayo kita lihat-lihat ke dalam. Yang paling favorit di sini adalah bobanya, karena bobanya lembut banget dan es krimnya juga murah banget ya. Di sini kita lokal, halal, nggak mahal. Untuk tinggal sih alhamdulillah aku punya rumah. Iya bolak-balik. Kayak roller coaster aja sih, ada turunannya, ada diputer-puternya.
Tapi ya dibalik itu semua alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Jadi benar-benar kayak lagi ngerjain soal ujian tapi dikasih juga kisi-kisinya. Jadi ya nggak sulit-sulit amat sih. Aku sih kalau kata orang kapan nikah lagi, aku nggak mau muluk-muluk sih, nggak mau ngoyo gitu. Dapat syukur nggak ya udah, Allah pasti punya planning yang lebih baik gitu. Lagi pula udah pernah juga. Jadi nggak terlalu penasaran lagi gitu. Jadi kalau nggak yang bener-bener berkualitas banget, baik banget, baik secara personality maupun secara agamanya dan secara dunianya, ya udah gitu. Aku fokus sama kehidupan aku aja dan anak-anak. Makasih pemirsa Silet udah ikutin aku kegiatan hari ini. Sampai ketemu di lain wawancara. Bye bye.